5 poin yang beda antara BUMN dan swasta. Tapi sebenarnya teman-teman, jumpa lagi bersama Arom di sini. Gimana kabarnya? Rekrutmen bersama BUMN. Ini masih tentang rekrutmen bersama ya. Cuma hari ini aku mau bahas tentang pengalaman aku. Jadi teman-teman, sebelumnya dulu sebelum aku hiatus tahun kemarin, dan itu pun alasannya juga bukan karena pandemi ya, bukan karena PHK, bener-bener atas keputusan pribadi, karena alasan pribadi. Aku sebelumnya tuh pernah bekerja di BUMN, aku juga pernah bekerja di swasta. Jadi di sini di video ini aku mau kasih sharing aja pandangan aku nih, pengalaman aku dulu gimana sih kerja di BUMN dan gimana sih kerja di swasta gitu. Jadi nanti buat teman-teman yang lolos tahap selanjutnya dan benar-benar keterima di BUMN bisa tahu nih, oh ternyata begini nih, ada perbandingan gitu. Atau teman-teman yang belum lolos nanti juga bisa, oh ternyata nggak selamanya harus BUMN atau apa gitu, mungkin bisa dapat insight positif ya, semoga dari video ini. Jadi ada 5 poin lah menurut aku pembeda antara BUMN dan swasta. Tapi sebenarnya bekerja di manapun, bekerja di swasta maupun di BUMN itu tuh perbedaannya tuh nggak terlalu signifikan ya, karena tergantung dari perusahaannya, besar perusahaannya, kemudian industrinya apa gitu. Karena kan BUMN sendiri kan luas banget ya. Kayak kemarin di rekrutmen bersama aja tuh ada 50 lebih perusahaan ya yang kontribut atau ikut berpartisipasi dalam rekrutmen bersama gitu kan. Di swasta pun juga industrinya banyak banget kan. Apalagi sekarang nih akhir-akhir ini kan juga banyak ada startup seperti itu ya, ada juga yang industri manufacturing, retail dan sebagainya, banyak banget ya. Di BUMN juga sama, sebenarnya nggak terlalu ada perbedaan signifikan kalau BUMN atau swasta. Cuma aku juga mau menggarisbawahi itu 5 poin yang menurut aku cukup membedakan gitu. Tapi nggak ini ya, bukan jadi kayak patokannya gitu, bukan. Jadi yang pertama itu budaya kerja. Jadi budaya kerja kalau di BUMN itu tuh budaya kerjanya tuh terkesan lebih kaku gitu ya. Kalau di swasta tuh terkesan lebih fleksibel gitu ya. Berdasarkan pengalamanku, mungkin lebih membedakan di jam kerja sama seragam, mungkin kayak gitu ya. Jadi kalau di BUMN itu tuh biasanya ada jam kerja 9 to 5 kayak gitu ya, atau 8 to 5 ya, 8 to 5 ya biasanya. Kemudian kalau di swasta, apalagi untuk startup, tapi nggak semua swasta sih, ada juga perusahaan swasta yang bergerak di manufacturing kayak gitu, biasanya tetap ada jam kerja gitu. Cuma kalau yang model-model startup gitu kan biasanya jam kerja lebih fleksibel gitu. Kemudian seragam, biasanya tuh di BUMN, di beberapa BUMN itu ada baju seragam. Kalau di swasta tuh meskipun ada juga sih swasta yang seragam, tapi lebih banyak yang berbaju bebas gitu. Di BUMN juga meskipun ada juga sih yang membebaskan gitu, asal rapi gitu. Kemudian yang kedua menurutku tuh prestis atau gengsi ya. Nah kita kan tahu pasti kan kebanyakan orang-orang tua kita ya, generasi baby boom, itu tuh mindsetnya pasti tuh kalau kerja di BUMN tuh kayak lebih bergengsi gitu. Jadi orang tua juga lebih bangga kalau anaknya ada yang masuk di BUMN daripada masuk ke swasta gitu. Jadi kalau kadang kayak kemarin lebaran kumpul-kumpul gitu ya, mungkin ketemu Pak De Bude Mbah gitu, kalau ditanya kerja di mana gitu tuh kayaknya lebih terkesan bergengsi kalau kita menyebut BUMN A gitu dibanding dengan perusahaan swasta A gitu, apa gitu kan. Kadang nggak semua orang di Indonesia, apalagi generasi kita sebelumnya itu kan paham gitu kan swasta itu seperti apa gitu. Apakah jadi kesannya itu dalam tanda kutip BUMN itu terkesan lebih bergengsi bagi sebagian orang di Indonesia gitu khususnya.
Cuma ada juga yang enggak juga sih ya, beda-beda lah pokoknya. Cuma kalau di daerah, biasanya di daerah atau generasi baby boom itu biasanya melihat BUMN itu lebih bergengsi. Kemudian yang ketiga, itu tuh orientasi atau fungsi perusahaan ya. Jadi kita tahu lah kalau BUMN itu namanya juga BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Jadi kan itu milik kita, milik rakyat Indonesia yang 270-an juta masyarakat Indonesia ini ya. Karena kita kontribut dari pajak kita juga membantu sebagian dari operasional BUMN gitu kan. Makanya orientasinya tuh nggak selalu cuan, nggak selalu profit oriented gitu. Kalau di swasta kan udah otomatis orientasinya tuh lebih ke profit, karena dia kan untuk operasionalnya kan juga harus profit lah. Kalau minus terus gimana dia bisa beroperasi gitu. Cuma kalau BUMN itu bedanya selain profit oriented tentunya penggerak ekonomi negara, juga ada fungsi sosial di situ. Jadi dia diharapkan sebagai garda ke depan untuk di seluruh Indonesia, khususnya ya Indonesia ini kan luas banget ya, ada di Sabang sampai Merauke ya, khususnya Indonesia bagian timur itu yang aksesnya tuh jauh gitu, biaya operasionalnya, distribusinya otomatis itu kan tinggi banget gitu tuh. Diharapkan BUMN itu hadir di situ sebagai yang pertama gitu ya, tetap hadir untuk melayani masyarakat Indonesia gitu. Jadi ya gitu bedanya untuk di orientasinya. Kemudian selanjutnya jenjang karir. Nah, jenjang karir ini setahu aku biasanya kalau di BUMN itu tuh jenjang karirnya tuh lebih pasti gitu ya. Kalau dulu bahkan di BUMN itu apa ya? Usia itu tuh menentukan jenjang karir gitu. Jadi semakin kita berusia, senioritas gitulah, lebih lebih berusia, kita karirnya tuh semakin naik gitu. Dulu zaman dulu. Cuma kalau di swasta kan enggak. Swasta kan berdasarkan ada key performance indicator, KPI dan sebagainya. Cuma kemarin pas lagi ikut pembekalan gitu kan Pak Menteri, Pak Menteri juga Pak Erick Thohir kan nginfoin bahwa sekarang bahkan anak-anak muda umur 30-an aja udah masuk ke posisi-posisi yang strategis di BUMN gitu. Ada yang jadi deputi, ada jadi director bahkan gitu kan. Jadi kayaknya ini change management banget ya, gebrakan sih. Kalau zamanku dulu berapa tahun yang lalu itu pas di BUMN masih yang senioritas gitu kan. Jadi asal kamu lebih lama bekerja gitu, pasti karirmu lama-lama pasti meningkat kayak gitu ya. Dan di BUMN itu tuh biasanya ada pengembangan karir yang disertai dengan biaya pendidikan gitu. Bahkan beberapa BUMN yang besar itu tuh dengan mudahnya mengirim karyawan-karyawannya tuh yang berprestasi untuk mengembangkan diri, mendapatkan pendidikan di luar negeri, bahkan bisa sampai di luar negeri gitu. Jadi mereka nggak tanggung-tanggung membiayai untuk pengembangan karirnya. Nah di swasta kebanyakan sih enggak ya, kayaknya tetap ya tadi ya profit oriented. Jadi mereka kan itu kan ada cost yang dikeluarkan ya kalau untuk pengembangan karyawan, apalagi kalau sampai ke luar negeri gitu. Cuma emang beberapa perusahaan yang besar banget, perusahaan swasta apalagi yang multinasional, mungkin sih tetap ada seperti itu gitu, pengembangan karyawan sampai ke luar negeri. Ya jadi tetaplah 11-12 gitulah, tergantung besarnya perusahaan. Nah kemudian ini nih yang ditunggu-tunggu, masalah gaji. Nah maksudnya kita kan nggak, tetap ya kita kerja kan butuh duit ya, kita kerja kan mau cari penghasilan gitu. Jadi gimana nih kalau gajinya, apakah benar gaji di BUMN itu lebih besar dari gaji swasta gitu? Mungkin persepsinya kan seperti itu ya, karena tadi BUMN itu dianggap lebih bergengsi, kemudian jenjang karir, pengembangan karir, ada biaya pendidikan di situ gitu, tuh kesannya apa ya, lebih sejahtera gitu loh karyawan BUMN gitu. Jadi ini disclaimer pengalaman aku kemarin ya, jadi nggak semuanya seperti ini. Awalnya kan aku tuh bekerja, apply lulus kuliah masuk ke swasta, perusahaan swasta. Kemudian aku juga pernah bekerja di Jakarta ya, di daerah Sudirman, itu perusahaan-perusahaan besar tuh yang ada di situ. Aku pernah bekerja di situ. Juga aku pernah bekerja di SCBD, pernah loh jadi mbak-mbak SCBD, pernah ngerasain.
tahu lah ya, maksudnya kalau perusahaan-perusahaan swasta di situ itu kan perusahaan-perusahaan yang lumayan besar ya, kalau punya gedung ada di Sudirman atau di SCBD gitu. Jadi pengalamanku kemarin untuk posisi yang sama dan industri yang sama, maksudnya industri yang mirip gitu ya, BUMN yang aku apply pun, yang aku pernah bekerja di sana itu tuh salah satu BUMN yang ada di daerah Jakarta juga, di holding di daerah dekat Istana Merdeka, di daerah dekat Monas. Itu kan di situ banyak banget holding-holding BUMN Indonesia ya. Aku juga pernah bekerja di situ. Jadi perbandingannya lebih apple to apple ya kalau gitu, dengan posisi yang mirip, posisi yang sama lah levelnya, junior management, kemudian daerahnya juga sama tuh di Jakarta, di daerah-daerah Sudirman, SCBD, Tamrin, Medan Merdeka gitu kan, yang daerah-daerah situ. Itu gaji aku dari swasta masuk ke BUMN itu aku turun 50% teman-teman. Kenapa? Gede banget dan aku mau. Jadi ternyata pas lagi offering itu ada istilahnya komponen gaji. Jadi kalau swasta itu kebanyakan, beberapa perusahaan yang aku pernah bekerja di sana itu tuh perasaan kalau junior manajemen itu komponen gaji bulanannya tuh cuma 2, yaitu gaji pokok sama 1 uang makan dan uang transport. Seperti itu biasanya, kebanyakan ya, kebanyakan, nggak semua sih, mungkin ada juga tunjangan-tunjangan lain, cuma kebanyakan kalau swasta tuh cuma terdiri dari 2 itu. Nah di BUMN ini biasanya komponen gajinya tuh banyak, ada gaji pokok, kemudian uang makan, uang transport, kemudian ada tunjangan jabatan, kemudian ada tunjangan apa bla 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 gitu kan, ada banyak komponennya. Nah maka daripada itu waktu itu kenapa aku turun 50%, bedanya BUMN dan swasta itu lebih kecil karena gaji komponennya di BUMN itu tuh banyak. Nah, itu menyebabkan gaji pokoknya itu tuh menjadi kecil gitu loh. Jadi kalau swasta karena komponennya cuma 2 nih rata-rata, jadi tuh gajinya take home pay yang diterimanya tuh lebih besar gitu. Nah, di BUMN itu menganut biasanya kalau kita, meskipun kita apply-nya sebagai karyawan tetap, PKWTT ya, tapi tetap kan semua perusahaan itu berlakukan ada namanya probation ya teman-teman. Apa itu probation? Probation itu biasanya waktu kayak uji coba gitu, uji coba kita, apakah kita itu nanti dalam satu periode tertentu, oh kita ternyata layak nih diangkat sebagai pegawai tetap gitu. Nah probation itu lah yang membedakan komponen gaji tadi. Nah di BUMN itu tuh kebanyakan, nggak semua, balik lagi nggak semua, tapi kebanyakan sebelum probation itu cuma mendapatkan gaji pokok dan uang transport, uang makan gitu. Nanti setelah probation barulah tunjangan-tunjangan yang lain-lain itu tuh akan diterima pegawai gitu. Nah itu tuh selisihnya tuh bisa 50%-an teman-teman. Jadi makanya gajinya waktu itu aku turun karena yaitu sebelum probation cuma dapat tadi gapok sama uang makan, uang transport, jadi belum dapat tunjangan-tunjangan yang lain gitu. Nah terus bedanya di swasta dulu ya, ini pengalamanku dulu, aku nggak tahu sekarang sih, mudah-mudahan setelah ada change management ada perbaikan juga sih untuk proses rekrutmen dan sebagainya ya, proses karyawan baru masuk ke BUMN gitu ya. Kalau dulu di swasta, berdasarkan pengalaman aku juga pernah beberapa kali di swasta itu biasanya probation itu cuma dilaksanakan selama 3 sampai 6 bulan gitu. Rata-rata sih 3 bulan lah kalau untuk perusahaan-perusahaan besar ya apalagi ya. Jadi 3 bulan kita diuji nanti layak apa enggak gitu, baru ditetapkan sebagai karyawan tetap gitu. Nah biasanya di perusahaan swasta itu nggak ada perubahan, jadi itu cuma status aja sih, probation menjadi karyawan tetap itu nggak ada perubahan di salary gitu. Tapi juga ada sih beberapa perusahaan swasta yang negonya di awal tuh kita, oh nanti setelah lulus probation kita bakalan naik berapa persen gitu sih, ada juga gitu. Cuma kebanyakan rata-rata tuh cuma kalau di swasta tuh cuma perubahan status probation menjadi pegawai tetap. Nah kalau di BUMN ini bedanya, biasanya ada perubahan gaji yang signifikan dari probation ke pegawai tetap gitu, berdasarkan pengalamanku. Makanya tadi gapoknya tuh lebih kecil gitu dibanding dengan yang kerja di swasta. Dan probationnya di BUMN itu tuh panjang dan lama gitu. Kalau di swasta tuh lebih simple ya menurut aku ya. Jadi kayak
penilaian atasan oke, kemudian HRD-nya nggak ada masalah aneh-aneh, absensi dan sebagainya gitu sih, biasanya HRD udah oke ya, karena kan tadi kita udah mulai menjalani proses rekrutmen itu juga udah ada seleksi kan di situ. Jadi pokoknya intinya sih kalau di swasta sih kalau atasannya oke, nggak ada masalah, itu sih biasanya aman, lancar, kita pasti lulus probation. Cuma kalau di BUMN itu mungkin karena apa ya, sistemnya tuh panjang lagi, kayak inilah seleksinya tuh, ujiannya tuh banyak gitu, kayak mau naik jabatan atau apa, mungkin teman-teman juga ngalamin sih yang udah kerja di BUMN gitu kan, ada prosesnya lagi ya, kayak mau rekrutmen karyawan baru lagi gitu, prosesnya tuh panjang waktu itu. Jadi waktunya tuh bisa kalau awalnya dijanjiin 6 bulan itu tuh bisa berlangsung lama, bisa sampai 1 tahun dan atau bahkan lebih gitu aja sih. 5 hal pokok pembeda BUMN dan swasta. Tapi balik lagi sih, jadi sebenarnya yang paling membedakan BUMN atau swasta maksudnya berdasarkan contribute kita. Kalau yang idealis tuh pengennya mengawali karir di BUMN gitu kan, karena selain kita dapat manfaat kesejahteraannya tadi bergengsi, juga kita dapat manfaat itu tadi fungsi sosialnya. Jadi kan BUMN itu kayak lebih menjangkau gitu kan, lebih punya power dan punya value untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia gitu kan, dibanding dengan swasta yang profit oriented. Tapi kalau menurut aku balik lagi, jadi kalau first entry maksudnya untuk yang baru-baru itu kerja di swasta pun itu oke, apalagi kalau swastanya perusahaan besar gitu ya, kita bisa mendapatkan salary yang berkali lipat dibanding dengan yang first entry-nya BUMN gitu teman-teman. Dan tips dari aku juga ya buat yang teman-teman fresh graduate apalagi ya, itu lebih baik tuh riset-riset dulu ya, riset-riset perusahaan yang kita tuh mau masuk seperti apa gitu ya. Nggak harus selalu sama kan, banyak banget yang kita kuliahnya apa, nanti kerjanya apa gitu. Cuma kalau perusahaan first entry kita itu tuh akan mempengaruhi karir kita ke depannya nanti sih menurut aku. Dan tips juga dari aku, mungkin kalau ada kesempatan kita tuh better teman-teman yang fresh graduate itu bisa memilih masuk ke perusahaan itu lewat jalur MT, manajemen trainee, atau ODP juga ya biasanya, Officer Development Program gitu ya. Apa itu MT atau ODP gitu, biasanya perusahaan-perusahaan besar itu tuh kayak mengadakan program development, jadi itu tuh akan memberikan jenjang karir yang lebih bagus, kemudian salary yang lebih tinggi biasanya dibanding dengan kita apply menjadi karyawan mulai dari staff biasa gitu. Itu akan berbeda gitu jenjang karir kita ke depannya. Juga teman-teman juga sekarang kan gampang banget ya, ada Google. Cari perusahaan-perusahaan itu dengan laba terbesar gitu, dengan pendapatan terbesar. Nanti aku kasih ininya juga, yang kemarin aku sempat searching juga ya. Cari aja lah di Google kalau mau masuk ke perusahaan swasta, juga cari aja 10 perusahaan swasta industri apa gitu kan, lebih spesifik kita mau industri apanya dengan pendapatan atau laba terbesar. Kalau kita mau lebih sejahtera, kita lebih punya karir yang bagus, kita akan lebih settle, lebih nyaman kalau kita ada di perusahaan yang labanya bagus gitu, karena itu nanti akan ngaruh di annual revenue kita gitu. Jadi mungkin kalau bulanannya standar gajinya sama nih, tapi kalau kita bekerja di perusahaan yang dengan profit yang bagus, mungkin kita bisa dapat bonus yang lebih besar gitu, atau tadi ada free biaya development pendidikan yang lebih tinggi, lebih bagus kayak gitu pastinya lah. Karena kan kalau bonus mau BUMN mau swasta gitu pasti berdasarkan dari laba dari perusahaan di mana tempat kita bekerja gitu teman-teman. Jadi siap-siap ya. Jadi selain mempersiapkan diri gitu, mungkin nanti juga bisa selain prepare ini ya, prepare rekrutmen BUMN, juga bisa mulai searching-searching nih, tadi kepo ini portal-portalnya, web-webnya tadi, perusahaan-perusahaan yang dengan laba terbesar. Di situ biasanya ada rekrutmen mandiri juga di dalamnya gitu. Juga cari-cari informasi tentang tadi MT atau ODP gitu untuk yang fresh graduate ya. Kalau yang experience sih biasanya udah nggak boleh ya ikut MT atau ODP gitu.
Oke, mungkin gitu aja sharing dan tips dari aku. Semoga bisa menjadi tambahan wawasan buat teman-teman di luar sana. Jadi intinya, uh, kalaupun nanti nggak bisa lolos ke tahap selanjutnya, jangan khawatir. Di luar sana tuh banyak banget pintu-pintu untuk mendapatkan rezeki untuk menjadi karyawan, itu mau dari swasta mau dari BUMN, kita bisa sukses kok dimanapun. Ini tergantung balik lagi ke kita gitu teman-teman. Terima kasih ya udah nonton video ini, semoga bermanfaat. Teman-teman juga bisa subscribe atau share kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat, atau juga komen di bawah ini kalau punya pengalaman-pengalaman atau ada pertanyaan gitu. Oke, terima kasih udah menonton. Sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya. Bye-bye, sukses selalu.